bersedia dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, masih menjadi satu-satunya bakal calon presiden yang sudah mendeklarasikan diri. Hanya saja dia belum menentukan siapa bakal calon wakil presidennya. Prabowo harus benar-benar menghitung dan mengkalkulasi secara matang untuk menentukan calon wakilnya dan siapa calon rivalnya. Sebab bayang-bayang suaranya akan jeblok lagi dan kalah lagi di Pilpres 2024 masih cukup terbuka. Sedangkan keinginan dan ambisinya untuk menjadi presiden RI masih cukup kuat meskipun umurnya sudah menginjak tua, yaitu di atas 70 tahun. Jika Prabowo salah memilih calon wakil presiden, dia akan mencatat sejarah sebagai calon presiden yang tidak pernah menang, mulai muda sampai tua. Siapapun lawannya dan siapapun gandengannya selalu kalah. Tentu Prabowo tidak ingin mencatat sejarah bahwa dirinya sebagai sosok calon presiden yang selalu kalah. Setidaknya ada 3 nama kandidat bakal calon wakil presiden yang potensial mendampingi Prabowo Subianto. Pertama, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB sekaligus mitra koalisinya di Pilpres 2024. Kelebihannya, Muhaimin adalah ketua partai yang bisa menentukan kemana arah koalisi dan menentukan siapa calon presiden yang didukung. Kelemahannya, Muhaimin Iskandar tersandra kasus dugaan korupsi di KPK yang dikenal dengan kasus kardus durian. Selain itu, Muhaimin sedang berseteru dengan PBNU, sehingga sulit bagi Muhaimin menggiring massa NU yang cukup besar untuk mendukung dan mendulang suara sepenuhnya. Kedua, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur dan Menteri Peranan Wanita di zaman Presiden Gus Dur. Kelebihannya, Khofifah memiliki massa yang cukup besar dan solid, yaitu dari pemilih perempuan, khususnya muslimat. Khofifah memiliki pengalaman di pemerintahan dan tata kelola negara karena dia pernah menjadi menteri dan gubernur Jawa Timur. Sedangkan kelemahan Khofifah, dia tidak memiliki partai, sehingga tidak ada jaminan dia bisa diusung sebagai calon wakil presiden. Ketiga, Joko Widodo alias Jokowi, presiden saat ini yang pernah menjadi rivalnya di Pilpres 2014 dan 2019, yang selalu mengalahkan Prabowo. Kelemahannya, jika Prabowo menggandeng Jokowi sebagai calon wakil presiden, kekuasaan Prabowo akan tergerus. Sangat mungkin Prabowo justru lebih banyak diatur oleh Jokowi, sehingga kemandirian Prabowo untuk mengambil keputusan banyak dipengaruhi oleh pemikiran dan kepentingan Jokowi. Selain itu, jika Jokowi bersedia menjadi calon wakil presiden bergandengan dengan Prabowo, akan banyak memunculkan pertanyaan dan kecurigaan di masyarakat tentang kepentingan besar apa yang sedang dibawa Jokowi. Seakan-akan tidak ada kader bangsa di luar dirinya yang bisa mengerjakan kepentingan bangsa selain Jokowi. Situasi politik itu, kecurigaan masyarakat akan mengarah soal oligarki, bisa memunculkan kesan dan kecurigaan yang kuat bahwa Jokowi adalah kaki tangan utama oligarki. Di sisi suara, diprediksi suara PDI Perjuangan juga bisa pecah dan memunculkan ketegangan politik di internal PDI Perjuangan. Kelebihannya, Jokowi sudah pernah menjadi presiden, sehingga memiliki pengalaman yang cukup untuk tata kelola pemerintahan dan negara.
Selain itu, masa pendukung Jokowi diprediksi masih cukup banyak yang tetap setia ke Jokowi. Siapa yang akan menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto? Mungkinkah Jokowi bersedia menjadi calon wakil presiden bergandengan dengan Prabowo? Kalau kita bicara elektabilitas, 3 yang tertinggi itu Prabowo, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Ganjar harus terima kasih.